Negara Republik Indonesia. Ya. Oke. Nah, kalian silakan ditutup kameranya. Nanti setelah itu kita buka lagi ya untuk kuota kalian supaya tidak terlalu habis. Oke. Saya akan share ininya. Iya. Sudah terlihat? Agus? Pak, kalau di saya. Sudah? Belum ya? Saya belum. Pak. Oke. Belum, Oke, Pak. oke. Oke. Iya. Belum, Pak. Ternyata saya belum share juga. Salah saya ini. Mata saya nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi saya baru buka dulu. Yup. Nah, ini penjelasan RPS ya, rencana pelaksanaan rencana program semester ya. Ini mata kuliah kita sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan hingga bukan Orde Lama ini, hingga demokrasi terpimpin ya, benar? Benar, Gus? Oke ya. Terpimpin ini demokrasi terpimpin sama Orde Lama sama sebenarnya. Yang disebut dengan Orde Lama ya demokrasi terpimpin. Nah, cuma di antara pelajar-pelajar sejarah itu banyak yang salah mengartikan demokrasi Orde Lama itu seolah-olah dari 45. Seperti skripsi yang kemarin itu proposal. 45 sampai 65. Nah, padahal yang Orde Lama itu ya demokrasi terpimpin. Itu Orde Lama. Oke ya. Ini masih bukan yang ini ya. Ya, ini demokrasi. Saya mau lihat jadwalnya dulu apakah yang sudah yang saya buat. Oke, ya. Oke ya, saudara-saudara sekalian, ini kita akan lihat mata kuliah kita sejarah masa awal kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin adalah mata kuliah yang membahas tentang sejarah peristiwa-peristiwa penting di Indonesia dalam kurun waktu 45-65. Ini sesuai dengan nomenklatur mata kuliah ya, awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Saya tidak bahas sampai Orde Baru ya, nanti itu di semester selanjutnya. Apa yang kita bahas yakni proklamasi kemerdekaan hingga pemberontakan G30S PKI. Ini yang akan kita bahas. 45 proklamasi, 65 itu peristiwa pemberontakan G30S PKI. Dua peristiwa ini sangat penting buat bangsa kita. Proklamasi itu menandakan kita berubah dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa merdeka. G30S PKI itu membedakan kita sebelum dan sesudahnya. Setelah G30S PKI ini kita menjadi bangsa yang anti komunis. Setelah peristiwa PKI. Itu menjadi sangat penting buat perjalanan sebuah bangsa. Dan nanti menjadi bangsa yang anti PKI itu akan dilihat sampai di mata kuliah selanjutnya. Nah, saudara-saudara, materi pembahasan terdiri dari proklamasi dan pembentukan negara Republik Indonesia. Kemudian kita akan membahas juga pertempuran penting yang sering dilupakan oleh kita. Itu pertempuran Surabaya, Ambarawa, Medan Area, Padang. Yang dari Padang siapa? Kemudian Bandung. Yang dari Medan nih, Medan Area ini luar biasa nih.
Itu kalian harus tahu. Kemudian agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, kenapa saya membahas tentang pertempuran? Karena saya merasakan kok orang banyak yang lupa ya bahwa kita adalah negara pejuang. Mungkin dulu karena Orde Baru kita anti militer, anti angkatan darat, karena ini kalau pertempuran ini yang berperan memang orang-orang angkatan darat. Jadi karena anti itu, kemudian kita melupakan peristiwa-peristiwa penting yang memperlihatkan bahwa kita adalah bangsa pejuang. Kenapa bangsa pejuang? Karena pada masa ini kita menghadapi tentara sekutu. Tentara sekutu itu tentara gabungan antara Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Belanda, Australia, melawan negara-negara Jerman dan Italia, juga Jepang. Ya. Nah, mereka baru saja menang perang itu. Jadi Jerman kalah, Italia kalah, kemudian terakhir Jepang kalah tahun 45. Dan mereka kemudian menguasai Indonesia, tetapi disinilah terjadi pertempuran antara orang-orang Indonesia yang akan merdeka dengan tentara-tentara sekutu yang waktu itu Inggris. Jadi nanti kita bisa paham kenapa Soekarno sangat anti Inggris. Kan kata Soekarno, Inggris kita linggis. Itu memang perjalanan sejarah lah yang menyebabkan kita menjadi anti Inggris saat itu. Nah, setelah itu kita akan melihat agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, baru kita perang dengan Belanda nih. Belanda menyebutnya bukan agresi militer, tapi aksi polisionil. Karena di dalam pandangan Belanda, orang-orang pemimpin republik itu adalah para penjahat, para kriminal. Karena itu harus ada aksi polisionil, penangkapan. Jadi Belanda menganggap ini adalah para perampok-perampok. Ini pandangan Belanda, kalau pandangan kita kan dia pejuang. Nah, kemudian nanti kita akan lihat kebangkitan golongan komunis. Maksud saya ini kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Ini salah, saya perbaiki sekarang ya. Nanti ada yang alergi dengan golongan komunis, pakai Partai Komunis saja. Partai Komunis. Partai Komunis Indonesia, PKI. Jadi nanti kita akan lihat PKI di masa demokrasi liberal justru menguat. Padahal PKI sudah mengalami kehancuran setelah peristiwa 1948. Tapi kemudian bangkit, eksis, dan eksisnya itu sampai menjadi partai yang sangat berpengaruh karena berhasil menang di dalam pemilu 55, kemudian menguat di demokrasi terpimpin. Nah, di samping itu saudara-saudara, kita akan melihat tentang perebutan Irian Barat. Bagaimana sih Irian Barat bisa jadi wilayah kita? Nah, nanti kalian akan bisa merasakan kenapa ini menjadi masalah terus sampai sekarang. Karena kalian dengan orang Irian kan berbeda. Indonesia ini unik ya. Uniknya ini kalau kata Ben Anderson itu memang benar, imagine community. Kita ini menyatu komunitas yang luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita sangat beragam. Sangat beragam dari segi ras, kita beragam. Dari segi warna kulit kita kan beragam. Ada yang kulitnya gelap, ada yang terang, ada yang sedang. Kemudian dari rambut aja kita beda-beda tuh, rambut orang Indonesia. Ada yang rambutnya lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang sampai rapat sama kulit itu kayak orang Papua. Nah, itulah kita. Jadi kita semua warna kulit ada di kita ini. Jadi kita, kemudian semua jenis rambut juga ada. Semua jenis bentuk tengkorak, kepala, wajah juga ada itu.
ada yang wajahnya agak kotak, ada yang bulat, ada yang tonjol. Bentuk hidung juga kan kita macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Kalau Eropa kan tinggi semua hidungnya. Kemudian ya itulah kita imagine community. Ya. Oke, kemudian kita akan lihat ke kampanye Ganjang Malaysia. Ini kampanye ya. Kampanye Ganjang Malaysia dulu kita pernah menolak pembentukan Malaysia. Malaysia itu adalah pembentukan dari beberapa kerajaan Melayu. Jadi kerajaan Melayu yang dijajah Inggris disatukan oleh Inggris menjadi Malaysia. Nah, di antara kerajaan itu ada yang menolak. Nah, ini yang dibantu oleh orang Indonesia. Nah, mengapa Inggris membentuk Malaysia? Dan kenapa Indonesia menolak Malaysia? Ini pernah terjadi. Kita ini nyaris perang. Bukan perang dengan Malaysia sebetulnya, karena Malaysia kan waktu itu masih sangat lemah. Kita perang dengan yang membacking Malaysia. Siapa yang membacking Malaysia? Inggris dan Australia. Nah, ini yang membacking Malaysia, terutama Inggris ya. Inggris membacking Malaysia. Jadi kita nyaris perang dengan Inggris. Nah, di masa itulah terjadi pemberontakan G30, gerakan 30 September. Nah, nanti kalian akan ini ya. Oke. Nah, secara garis besar ini mata kuliah kita ada 3 masa ya. Masa awal kemerdekaan 45-50, masa demokrasi liberal 50-59, dan masa demokrasi terpimpin 59-65. Nah, ini kira-kira rincian materi perkuliahan hingga ujian tengah semester. Ada 8 materi kuliah yang kalian akan bahas di sini. Sampai nanti pertemuan ke-9 kita ujian tengah semester. Di dalam SK kita itu kan ada 16 kali pertemuan. 2 ujian, itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berarti ada 14 kali pertemuan membahas materi. Nah, saudara-saudara, pada kuliah pertama hingga ujian tengah semester itu ada 8 materi. Yang pertama proklamasi dan pembentukan negara Republik Indonesia. Kemudian kita akan membahas pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Padang dan sekitarnya, pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Nah, nanti saudara-saudara, materi utamanya itu ada di buku SNI jilid 6. Tapi kalian tidak hanya itu, nanti kalian juga diminta untuk memperdalam dan memperluas. Jadi buku pegangannya ada di sini nih. Di buku SNI jilid 6 ya, kalau kalian mau ini ada di sini. Ini buku pegangan utamanya, dan tentu kalian tidak hanya ini. Nanti saya minta kalian bikin cari-cari artikel yang lain. Nanti baru kita diuji tengah semester. Kemudian setelah ujian kita ada materi lagi, ada sekitar 5 materi yang harus kita laksanakan. Jadi ada 6 itu dengan ujian. Yang pertama adalah pembentukan dan pembubaran RIS, Republik Indonesia Serikat. Di buku SN ini juga ada. Kemudian yang kedua, pertemuan ke-11 itu penerapan demokrasi liberal. Jadi ide-ide, gagasan demokrasi liberal itu bagaimana, diterapkan di Indonesia bagaimana. Kita sempat menerapkan demokrasi liberal, karena memang negara kita ini dibangun dengan gagasan demokrasi. Kita ini orang-orang demokrasi, pendukung utama demokrasi. Nah, bagaimana itu bisa diterapkan dan bagaimana kita kecewa nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Kenapa kita harus membahas ini ya? Membahas ini karena Partai Komunis Indonesia ini nanti pernah menjadi partai yang sangat berpengaruh, kuat, bahkan dikategorikan partai komunis terbesar ketiga di dunia
setelah Uni Soviet, Cina, dan Indonesia. Ini kita PKI dikatakan bangkit karena PKI pernah hancur di tahun 48. Hancur, kemudian bangkit lagi, ada reorganisasi, dan menjadi partai terbesar keempat, dan kemudian berpengaruh di demokrasi terpimpin. Nah, kemudian kita akan ada lagi perebutan Irian Barat, kampanye Ganja Malaysia, dan pemberontakan gerakan 30 SPKI. Ini adalah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 6 materi. 6 materi setelah ujian tengah semester yang harus kita selesaikan. Nah, sekarang kita lihat jadwalnya. Jadwalnya apa saja sih? Nah, ini jadwalnya. Ini kuliahnya nanti ya. Yang sekarang ini tanggal 21 itu penjelasan RPS, mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Awal Kemerdekaan hingga Demokrasi Terpimpin. Ini saat ini ya, sekarang kita lagi laksanakan nih ya. Yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang proklamasi dan pembentukan negara Republik Indonesia. Nah, pertemuan selanjutnya minggu depan itu adalah presentasi kelompok. Ini saya tulis saja nih supaya lebih rapi ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Agus, kamu bikin kelompok-kelompok ya. 5, Iya, Pak. 6, 7. Nah, saudara-saudara, nanti akan ada pembentukan kelompok. Kelompok 1 membahas pertempuran Surabaya tanggal 28. Kalau tetap hari Jumat ya. Kemudian pertempuran Ambarawa kelompok 2 tanggal 4 bulan Februari. Kelompok 3 pertempuran Medan Area tanggal 11 Februari. Kemudian kelompok 4 pertempuran Padang tanggal 18 Februari. Kelompok 5 itu pertempuran Bandung Lautan Api. Kalau sekarang istilahnya Bandung Lautan Cinta katanya. Nah, ini 25 Februari. Nah, kemudian saudara-saudara kelompok 6 mengkaji agresi militer Belanda 1 dan kelompok 7 agresi militer Belanda 2. Yang dikaji adalah mengapa bisa terjadi pertempuran Surabaya? Mengapa bisa terjadi pertempuran Ambarawa? Mengapa? Jadi semuanya mengapa ya? Mengapa terjadi pertempuran Medan Area? Mengapa terjadi pertempuran Padang? Mengapa terjadi Bandung Lautan Api? Mengapa Belanda menyerang kita sampai 2 kali? Apa yang diperoleh Belanda selama perang itu? Kita akan lihat. Ya. Kemudian yang setelah itu ada lagi ini pembagian kelompok ya. Bisa langsung benerin di sini aja. Oke. Nah, tadi kan kelompok 7 ya. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 kelompok ya. 13 kelompok. 13 kelompok. Di sini nanti kelompok 8 mengkaji tentang pembentukan dan pembubaran RIS Republik Indonesia Serikat. Nanti pada satu masa kita pernah mengubah negara Republik Indonesia dari kesatuan menjadi serikat. Jadi dari United menjadi federal. Ini ada yang penggemar MU, Manchester United. Dulu kita Manchester United tuh, kemudian jadi federal, jadi serikat. Nah, kemudian nanti kita akan kelompok 9 akan membahas tentang pembentukan demokrasi liberal. Ini penerapan ya, bukan pembentukannya. Masa demokrasi liberal. Jadi masa demokrasi liberal, apa saja sih yang terjadi di demokrasi liberal?
Coba nanti diinikan pemilu 1945 ya, itu salah satu demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal ini sebenarnya pendekatannya pendekatan intellectual history, pendekatan secara pemikiran. Bagaimana pemikiran demokrasi liberal, kemudian bagaimana orang-orang tokoh-tokoh Indonesia memandang tentang demokrasi liberal. Dan itu diterapkan. Dan kita kecewa. Karena terlalu banyak berharap, jadi kecewa. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kecewa. Kemudian yang selanjutnya, tanggal 8 April 2022, kelompok 10 akan membahas tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Kebangkitannya ini tahun 50 sampai demokrasi terpimpin. Ini tematiknya, tidak kronologi ya. Tematik kronologis. Jadi Partai Komunis Indonesia itu pernah hilang di tahun 48 karena peristiwa Madiun. Kemudian di tahun 50 di masa demokrasi liberal itu dibolehkan bangkit kembali karena semua warga negara dalam demokrasi liberal punya hak untuk berkumpul, berorganisasi dan lain sebagainya. Tidak boleh ada larangan. Nah, disitulah PKI bangkit. Bangkit, kenapa bangkit? Memang bangkit dari kehancuran. Hancur tahun 48, kemudian ada reorganisasi oleh generasi mudanya. Nanti kalian akan melihat pergantian kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda PKI. Ada perbedaan. Kemudian nanti kita akan lihat orientasi PKI yang berubah dari Uni Soviet menjadi ke Cina. Nah, ini nanti dibahas oleh kelompok 10 ya. Nah, kemudian yang ke kelompok 11 itu membahas perebutan Irian Barat. Irian Barat yang disebut dengan Papua itu adalah wilayah Indonesia yang terakhir diserahkan Belanda kepada Indonesia. Kenapa? Karena Belanda pada dasarnya ingin menguasai Irian Barat. Jadi ketika Belanda kalah perang dengan Jepang, orang-orang Belanda yang ada di Indonesia itu menyingkir ke Irian Barat dan Australia. Tapi yang dia banyakkan fokus di Irian Barat, bertahan di sana. Bertahan di sana. Kemudian ketika ada penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia menuntut itu dikembalikan. Karena kita punya legalitas historis bahwa Irian Barat sejak zaman Majapahit menjadi bagian dari Indonesia. Juga menjadi bagian dari Kesultanan di Maluku Selatan. Kan di Maluku ada Tidore, ada Ternate. Nah, itu adalah yang menguasai Irian Barat. Tapi ini tidak semudah yang dibayangkan. Jadi lewat, nanti dibahas ya, lewat jalur damai, lewat majelis PBB, sidang umum PBB, kemudian gagal, akhirnya Indonesia menggertak akan menyerang Irian Barat dengan bekerjasama dengan Uni Soviet. Militer kita menjadi paling kuat saat itu karena dapat bantuan dari Uni Soviet. Nah, kemudian karena tegang itu, kemudian Amerika memfasilitasi supaya Irian Barat diserahkan kepada Indonesia dengan cara-cara damai. Ya, sampai sekarang ternyata masih masalah. Kenapa masalah itu muncul? Nah, ini nanti dibahas di kelompok ini. Selanjutnya saudara-saudara, kita sebelum libur Lebaran itu kan bulan Mei, awal Mei, akhir Maret, April, Mei, akhir Januari, Februari, Maret, April. Nah, akhir April itu biasanya sudah tidak konsentrasi. Sudah ada yang mau macam-macam ya. Sudah pada pilih-pilih baju nih. Nah, ini mungkin kita nanti libur tanggal 29, tidak ada pertemuan kuliah. Tapi sebelum libur kita akan membahas tentang Ganjang Malaysia. Malaysia ini kampanye Ganjang Malaysia ini
Inggris sebagai penjajah kerajaan kesultanan di semenanjung Malaya itu tiba-tiba membentuk Malaysia, menyatukan. Jadi Inggris itu ingin memberikan kemerdekaan kepada kesultanan, tapi kesultanan itu harus bersatu menjadi protektorat Inggris di bawah perlindungan Inggris. Nah, ini ditentang oleh Indonesia, oleh Filipina, terutama yang menentang Filipina. Filipina menentang, kemudian Indonesia juga menentang. Tetapi yang benar-benar menjadi perang itu Indonesia tuh sungguh-sungguh mengirim bala bantuan ke sana, dan pendukung utamanya di dalam negeri adalah PKI. Nah, sementara partai-partai lain tidak mendukung. Kenapa? Karena Kesultanan Malaysia yang mau diserang itu punya hubungan darah dengan orang-orang Sumatera, hubungan persaudaraan. Nah, ini menjadi masalah. Nanti dibahas di kampanye Ganjang Malaysia. Ini disinilah Soekarno populer dengan Inggris kita ringgis, Amerika kita setrika. Karena musuh utamanya yang mau dilawan di Malaysia bukan orang Malaysia, karena orang Malaysia kan militernya masih sangat lemah. Yang akan dilawan adalah orang Inggris didukung oleh Amerika dan Australia. Nah, di tengah kampanye Ganjang Malaysia itulah tiba-tiba muncul pemberontakan gerakan 30 September PKI yang sampai sekarang dipertanyakan apa benar PKI sebagai orang yang ini di belakang pemberontakan gerakan 30 September. Apakah PKI pelaku pemberontakan atau dia korban? Nah, sekarang kan sedang ada polemik semacam ini. Tapi kita sebagai orang sejarah, kita cuma membahas yang terjadi. Yang terjadi adalah ada pemberontakan gerakan 30 September, kemudian PKI dipersalahkan. Kenapa PKI bisa dipersalahkan? Nah, nanti dibahas kelompok 13. Dan kemudian nanti ujian akhir semester. Oke. Kita balik ke ini ya, saya stop share ya. Stop share, kita kembali ini dibuka. Oke. Sambil buka saya ke belakang sebentar. Oke, dari sana ada yang mau ditanyakan tentang rencana kuliah kita? Kalau tidak ditanyakan, kalian bentuk 13 kelompok. 13 kelompok bikin makalah. Makalahnya itu nanti ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan ya. Pendahuluan itu nanti isinya apa? Isinya adalah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah. Latar belakang masalah, rumusan masalah. Ya. Pembahasan, silakan pembahasan, kesimpulan itu pertanyaan terhadap rumusan masalah yang kalian rumuskan. Bukan ringkasan ya. Nanti buku utamanya itu ada di SNI jilid 6. Semuanya ada di situ. Dari materi tentang pertempuran Surabaya sampai gerakan 30 September ada di sini. Tetapi kalian tidak boleh terbatas hanya dengan itu. Banyak buku-buku lain.
yang membahas ini. Kalian bisa cari buku, bisa cari artikel ya. Nanti kalian nggak akan ada penugasan artikel. Nanti setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana mencari artikel di situs-situs pencarian yang ada di internet. Jadi kalian diam di kamar tuh udah bisa mengerjakan banyak hal. Saya ingin sekali di antara kalian tuh punya kemampuan IT yang sangat luar biasa, sehingga canggih dalam pencarian sumber. Mungkin lebih canggih dari saya. Karena sumber itu ada buku yang berbayar dan artikel yang berbayar. Ada yang gratis. Kalau kalian bisa canggih membuka buku yang berbayar menjadi gratis, di-share ke teman-teman kalian itu lebih bagus. Itu ada yang menemukan bagaimana artikel berbayar itu bisa gratis, bisa diambil. Dalam kategori ini memang pencurian. Tapi pencurian itu menjadi dimaafkan kalau kalian tidak bisnis kan. Misalnya kalian mencuri artikel atau buku, kemudian kalian cetak, kalian jual, itu nggak boleh. Itu mencari keuntungan berarti. Tapi kalau kalian mencuri, mengambil, kemudian menggunakan untuk proses pembelajaran, untuk pribadi dan teman-teman, paling teman-teman ini berapa orang sih? Ya, nggak banyak yang itu dibolehkan. Asal tidak boleh dicetak dan dijual. Kalau dicetak dibaca sendiri boleh. Artinya tidak dituntut, bukan ya boleh ya, tidak dituntut secara hukum. Ya. Ada yang mau tanyakan tentang ini? Pak, saya mau nanya dong. Oke, silakan Agus. Kan penugasannya tentang PPT dan makalah ya, Pak. Kemudian kita Ya, dimulai minggu depan. Nah, ya. untuk laporan makalahnya apa ada keringanan? Misalnya saat minggu ketiga atau minggu keempat gitu, Pak. Nggak ada Gus. Jadi gini, kalau nanti kalian itu kan biasanya menulis the last minute. Dikasih 1 tahun itu sama dengan dikasih 1 minggu. Dikerjakannya di akhir-akhir. Jadi kalian menulis apa adanya minggu depan, tapi kalian punya kewajiban untuk memperbaiki terus. Memperbaiki, ya boleh dibilang minggu depan itu draft, kemudian kita diskusikan. Ya, jadi saya ini ngajar dari tahun 95 sampai sekarang, semua mahasiswa itu kelakuan sama di semua perguruan tinggi. Dia akan melakukan the last minute. Sudah pasti itu the last minute. Karena saya juga melakukan itu waktu mahasiswa. Jadi ilmunya nurun ternyata sama mahasiswa sekarang secara tidak langsung. Kecuali kalau dosennya nggak pernah kuliah gitu. Nggak ada dosen nggak pernah kuliah. Pasti dosen itu pernah kuliah, pernah mengalami apa yang kalian alami, mengakal-akali dosen misalnya. Ya memang kita banyak masalah ketika kuliah. Kuliah itu kan mencari masalah. Kemudian kita mengatasi masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan kuliah. Di rumah kan nggak ada yang disuruh bikin makalah, kan nggak ada. Masa kalian nggak kuliah nanti tiba-tiba RT bilang kamu bikin artikel ya tentang ke-RT-an, kan nggak mungkin. Jadi memang tugasnya dosen itu melatih kalian. Saya ini punya kewajiban melatih kalian menulis karya ilmiah, kemudian memberikan pengetahuan yang baik tentang materi kuliah. Ya, Gus ya. Jadi semuanya dikumpulkan minggu depan. Bekerja keras dan bekerja cerdas. Jangan kerja keras saja sampai nggak tidur-tidur. Tapi yang cerdas. Yang cerdas itu dibagi-bagi pembagiannya. Kemudian sumber-sumbernya dicari. Jadi salah kalau kerja keras. Kerja keras kalau nggak pakai otak namanya kerja sia-sia. Ya, kerja yang cerdas ya. Nah, terus nanti kita sambil menunggu jadwal sementara kita hari Jumat, tadi sudah saya bikin ya sampai akhir semester. Sampai akhir semester, kalian sudah tahu tema-temanya, kalian cari tema-tema itu.
Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau izin nggak bisa meneruskan nanti. Apakah kalian akan meneruskan jam 2 nanti? Kita akan lebih ini ya, lebih apa namanya? Mungkin lewat kita karena saya harus menjemput anak saya ini. Agus dimatikan dulu, Gus. Nanti kerekam jemput anak.